Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membaca buku Tambo Alam Minangkabau ditulis oleh Datuk Sanggono Nirajo. Pada video sebelumnya kita membaca tentang Pulau Andalas. Kali ini kita akan membaca Galundi, Nan Baselo, dan Kugu Ampang. Inilah kita membaca buku Tambo Alam Minangkabau sesuai dengan urutannya. Bagi yang belum atau tidak paham jalannya, bisa ngikuti dari video awal ya. Oke, langsung kita baca. Galundi, Nan Baselo, dan Kugu Ampang. Setelah beberapa lama, mereka berdiam di puncak gunung itu. Gunung itu maksudnya Gunung Merapi. Air laut sudah berangsur susut. Air laut sudah berangsur susut juga, dan bertambah besar juga tanah daratan. Maka sekalian orang itu pun berpindah ke sebuah lekung di pinggang Gunung Merapi itu. Oleh Nini Sri Maharaja Diraja, tempat itu diberi nama Labuhan Sitimbago. Disitulah pada masa dahulu ada si Rangka nan Badangkang. Di situ pula untuk pertama kalinya orang menggali sumur untuk tempat mandi dan tempat mengambil air minum. Karena di sekitar itu tidak ada air tawar, yang ada hanya air laut. Selanjutnya mereka pun membuat sepiring sawah bernama Sawah Setampang Benih. Disebut Setampang Benih karena dengan padi yang setampang itu sudah mencukupi untuk makan orang di saat itu. Karena mereka belum banyak, padi itu pula menjadi asal padi yang ada sekarang sepanjang cerita orang tua-tua. Lama-kelamaan tumbuh pula galundi di sekitar itu, dan di antara pohon galundi yang tumbuh di batu hampar. Uratnya tidak mencekam ke dalam tanah, melainkan bersela-sela saja sepenuh batu hampar itu. Oleh karena melihat keadaan pohon galundi itu, maka Nini Sri Maharaja Diraja menamakan tempat itu Galundi Nan Baselo. Setelah beberapa lama mereka diam di Galundi Nan Baselo, air laut bertambah susut juga dan daratan bertambah luas juga. Maka Cateri Bilang pandai mencari tanah yang lebih baik untuk mereka huni. Ditemukanlah sebuah guguk di sebelah kanan dari Galundi Nan Baselo tadi. Dan sekalian orang-orang berada di Galundi berpindah ke tempat yang baru itu. Tempat itu diberi nama oleh Nini Sri Maharaja Diraja serta Cateri Bilang pandai dengan nama Kugu Ampang. Jadi itulah tadi asal penamaan Galundi Nan Baselo dan Kugu Ampang. Selanjutnya pada buku ini ada pembahasan atau ada ditulis Nagari Pariangan dan Padang Panjang. Kita lanjutkan membaca Nagari Pariangan dan Padang Panjang. Tidak berapa lama antaranya, orang-orang yang menetap di Kugu Ampang berpindah pula dengan membuat tumpak tanah yang datar di bawah Kugu Ampang itu. Tanah di sini lebih baik daripada tanah di Ampang Gadang,
Mereka pun berbondong-bondong membuat tempat tinggal di tempat yang baru ini. Dan oleh Nenek Sri Maharaja Diraja beserta Catri Bilang Pandai, tempat ini diberi nama Perhurungan Gugu Ampang. Tadi pada saat ini bernama Kampung Gugu Atas. Lama-kelamaan orang pun bertambah kembang juga, dan kampung Perhurungan bertambah maju. Orang-orang semakin hari semakin riang pula. Atas prakarsa Nenek Sri Maharaja Diraja beserta orang terdik pandai pada masa itu, dibuatlah semacam permainan anak nagari seperti pencak silat, tari payung, dan bermacam peralatan untuk gung dan talempong, gendang, serunai rabab, kecapi, dan lain-lain, sehingga menjadikan orang bertambah riang juga di setiap waktu. Suasana masyarakat yang selalu dalam keadaan riang itu menimbulkan keinginan dari Nenek Sri Maharaja Diraja dan Catri Bilang Pandai untuk mengganti nama kampung itu dengan nama Pariangan. Itulah asal nama Pariangan ini. Kemudian karena orang bertambah kembang juga, seorang hulu balang Nenek Sri Maharaja Diraja pergi membuat tempat tinggal dekat sebuah batu gadang di suatu tanah di sebelah kanan Pariangan. Karena tempat itu baik pula, maka berdatangan pula orang-orang dari Pariangan membuat tempat tinggal di situ. Lama-kelamaan tempat itu menjadi sebuah kampung yang ramai pula. Oleh Catri Bilang Pandai, kampung yang baru itu dinamakan Padang Panjang, sebab pertama sekali menemukan daerah itu adalah hulu balang raja yang menyandang pedang nan panjang. Kampung Pariangan dan Padang Panjang semakin hari semakin ramai, dan kedua kampung itu di bawah hukum Nenek Sri Maharaja Diraja. Pada suatu hari bermusyawarahlah segala isi kampung Pariangan dan Padang Panjang untuk mendirikan sebuah balerong, tempat raja duduk menghukum atau memerintah beserta orang-orang besar lainnya. Datuk Suri Diraja, Catri Bilang Pandai, yang bernama Inderajati. Balerong itu didirikan dalam kampung Pariangan, dihiasi dengan lapik lalang. Ruangnya hanya sebuah saja, sehingga sampai saat ini disebut orang Balai Saruang. Balai Saruang. Disitulah tempat Nenek Sri Maharaja Diraja beserta orang-orang besarnya itu menghukum pada masa itu atau memerintah. Baik, itulah tadi yang kita baca tentang Galundi dan Baselo, Gugu Ampang, Nagari Pariangan, dan Padang Panjang. Yang kita baca mengenai asal muasal dari daerah tersebut. Berikutnya kita sambung membaca buku ini pada video selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita baca dan kita dengar bisa menambah pengetahuan kita, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.